Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di acara Speech Santuy. Santai uy. Oke, ini di episode pertama ini kita sudah bersama keluarga besar dari Sanggar Permata Ijejela. Dan dimana kita malam ini akan mengadakan barbekyuan sambil ngobrol-ngobrol santuy tentunya bersama nih keluarga besar, penari-penari, pemusik yang diwakili oleh Ija dan saya. Nih, dan bersama beliau salah satu seorang yang penting di Sanggar Permata Ijejela. Pasti kalian lebih penasaran kan? Apa sih yang akan kami obrolin sambil kita ngobrol? Ada lebih baiknya Kita mulai saja. Buat Kadita, ini sebagai kokinya Kadita ya. Oke ya, Bu ya. Tolong kakak. Iya. Kita sudah mulai lapar. Sudah mulai lapar ini. Oleh Sambil kita masak, guys. Sambil ngobrol gitu kan. Ini kita hari ini Semi mukbang. kita bakar apa, pemirsa? Bakar daging. Jangan bakar rumah. Bakar daging, guys. Iya, ini kita bagi dulu. Udah dapat piring. Sudah. Mantap, sudah. Nih, sumpit sudahlah. Sudah. Oke, jadi kita tinggal nunggu kokinya. Nah, Ini jadi kokinya ini ribet banget ya, Bu ya. ribet. Baik kakak. Riuh atuh, nah. Nah, jadi langsung aja kita ke topik pembahasan pertama ya. Karena di samping saya ini sudah ada kakak atau kami kalau di Sanggar sih bilangnya Teteh. teteh atau mama, kuitan karena beliau ini sudah seperti kuitan kami. Kuitan itu apa? Kuitan itu orang tua. Oh iya. Tapi beliau ini orang tua ibu, bukan bapak ya. Iya. Jadi gini, guys. Anjing. sudah direkam. Iya. Oke, jadi kayak gini. Pertama, nih kan menurut nih tadi kan posting di Instagram nih. Ya. Di Instagram Sanggar kan itu ada beberapa pertanyaan nih, Kaudin. Kita manggilnya Kaudin aja ya, biar lebih akrab. Kodi. Iya, Kodi. Karena di Instagram Sanggar udah ada banyak pertanyaan tadi kan. Iya, betul. Pertanyaan apa saja itu, Bayu? Pertanyaannya kan pertama gini, banyak yang penasaran nih. Kapan sih Sanggar Permata Ijejela itu terbentuknya? Terbentuknya Sanggar Permata Ijejela. Iya. Itu Sanggar Permata Ijejela itu kemarin kita bentuk bersama ya, Iya. bersama founder-foundernya. Berapa orang itu? Banyak. Banyak ya. Nah, banyak tentunya. Ratusan. Yang sampai sekarang masih bertahan foundernya adalah ketua sanggar kita. Ketua sanggar Bapak kita. Kasmudin. Ya pada Dan- saat malam ini beliau berhalangan hadir. Berhalangan hadir ya, Iya. bukan berhalangan rumah. Jadi Atau bersama halangan bulanan. Bapak Kasmudin dan saya yang masih bertahan sampai Iya. saat ini ya. Anu nih, pelopornya ya. Pelopor atau founder. Founder, ya. Founder tadi. Itu kemarin kita sama-sama pada tanggal 5 Agustus tahun 2007. 5 Agustus 2007. 2007. Berarti berapa udah tahun ya? berapa tahun nih? Ini 2020 say. 2020 berarti Udah 13 13 tahun. Tepuk tangan dulu dong Udah buat SMP, Sanggar Permata Ijejela. guys. Panjang umur ya. Udah SMP tuh yuk. Udah SMP. Kalau cewek lagi datang bulan tuh. Pas lagi datang bulan. Puber. Puber, Masa-masa puber kan. Puber. Kalau orang Banjar bilang tuh lagi pas latik-latiknya. Latik-latiknya. Nah, jadi Iya. kemarin Jadi bisa tuh bawa pacaran. hanya bisa bawa pacaran. Nah, Mm-mm. tapi tidak kalau untuk kita ya Sanggar alhamdulillah sampai sejauh ini ya alhamdulillah di usia 13 tahun sampai dengan sekarang alhamdulillah berkarya terus. Berkarya terus Yang ya. penting kita eksis terus. Eksis. Yang penting eksis itu. Eksis dan bisa menampilkan eksistensi dengan baik. Dan konsisten. Betul sekali. Konsisten sekali. Nah, jadi seperti itu. Seperti itu berarti awal terbentuknya Sanggar Permata Ijejela tadi tanggal 5 Agustus 2007. Nah, jadi itu yang bertanya kapan terbentuknya Sanggar Permata Ijejela. Jadi 5 Agustus ya Yang mau kasih kado. 2007. Jadi yang kalau ngirim-ngirim itu ngirimnya alat ya. Kami menerima. Alat gamelan itu bisa aja. Kami siap aja menerima. Kami bisa menerima kado berupa alat atau Iya. kain Properti satu kain. satu gulungan. Iya. Boleh. Wah. Oke, itu tadi awal terbentuknya. Terus ada nih yang betakun. Berapa banyak sudah tarian-tarian yang Kak Odi atau pian
ciptakan atau ya anggapnya pian garap lah selama sanggar yang bikin sanggar. sanggar produksi ya selama umurnya 13 tahun ini. Kari sanggar. Lupa saya. Lupa ya, saking banyaknya ya. Saking banyaknya sampai lupa berapa itu tarian. Berapa ya kalau misalkan kita dalam 1 tahun itu produksi satu tarian aja kan ya. Iya. Berarti kan udah 13 tuh. Udah 13. Kalau Tapi- 1 tahun 1. Iya kan? Tapi kayaknya lebih dari itu yuk. Lebih. Karena kan beberapa ada event, misalkan dalam 1 tahun ada beberapa event, kita selalu bikin tarian baru. Iya, betul. Jadi ya berapa ya kalau bisa bilang 20 20 ke atas ya? Iya seperti itulah kira-kira. Yang paling berkesan nih adalah tarian apa? Yang paling berkesan sih kalau Menurut sampean sorangan dulu. kalau yang paling berkesan Apa, Kodin? Hambaruan Hambaruan itu yang tahun 2014. 2014 penggarapannya. Karena Kenapa itu? Sangat berkesan. berkesannya ya karena paling pertama kali bisa membawakan nama Kalimantan Selatan, bukan pertama kalinya berangkat ke tingkat nasional, tapi pertama kali bisa membanggakan Kalimantan Selatan, bisa meraih berbagai macam predikat waktu itu. Oh, dan Dan membawa nama Kalimantan Selatan ya. betul. Bukan hanya membawa nama, tapi kita memberikan prestasi untuk Kalimantan Selatan. Prestasi. Berapa piala itu? 4. 4 piala. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Mantap. Berarti emang konsisten sekali ya untuk berkarya. Iya, Dan konsisten. dan pada tahun 2014 baru alhamdulillah nih Alhamdulillah bisa mengharumkan membanggakan. nama Kalimantan Selatan Betul. di kancah nasional ya. Iya. Mantap. Oh ya, juga selain Kak Odi, di sini juga kita ada beberapa penari dari Sanggar Permata Jela. Dimana kalian mungkin yang udah kenal Sanggar Permata Jela mungkin udah pada nggak asing lagi kan dengan penari-penari ini. Di situ ada Adi Apriyadi Karumapis dan ada Lambaikan ini. tangannya, Lambaikan dulu tangannya ke Kalau kamera. sudah tidak kuat, lambaikan tangannya. Terus nih ada siapa? Ariati dan siapa? Koreatun Ardita. Koreatun Ardita. Panggil saja sayang. Panggil saja Panggil sayang. sayang. Sayang ya, Mbak sayang. Mas saya. Terus ini Muhammad Izmi. Muhammad Ismi dan Anda sebagai ini pemusik Ija ini sebenarnya. Cuman karena SPJ itu adalah kekeluarganya sangat rakat Rakat mufakat, pemusik ataupun apapun itu menyatu. nyatu Joseph. Nah ya, Blending. blending. Tidak ada kubu ya. Oke. Ada yang bertanya nih. Sejak kapan sih Ariati bergabung bersama Sanggar Permata Jela? Bergabung kalau nggak salah ya, seingat saya itu tahun 2008. 2008 bergabung bersama Sanggar Permata Jela. Ya, itu nggak bisa nari sama sekali. Nggak bisa. Emang nggak ada basic menari, cuma mungkin ada bakat ke arah situ karena kebetulan dulu tuh suka nonton film India, suka nari-nari sendiri kalau denger lagu India di depan TV. Ya, jadi temen kan ngeliat, jadi kebetulan diajak temen. Diajak temen. Iya, karena nggak ada kerjaan juga kan, kebetulan juga gratis. Kapan lagi kan dapat ilmu gitu gratis, jadi ya langsung mau aja diajak. Mau aja. Coba aja. Gitu, ya. Ya kalau nih Koreatun Ardita Kalau Adita, nyaringin sedikit ke bandernya Adita. kalau Adita masuk sanggar dari 2010. 2010 udah masuk Sanggar. Sebenarnya dari SMP dulu, tapi SMP-nya nggak di sini. SMP-nya tuh udah di luar. Iya. Dulu tuh udah nari, tapi nari kakak itu aja lah gitu. Nah, Gitu-gitu aja. nah, lalu pulanglah ke kampung halaman Marabahan, melihat di lapangan 5 Desember ada acara apa kak, yang MTQ. Oh iya, pembukaan MTQ nasional. Nah, itu tuh narinya rame banget karena massal dan penarinya tuh ratusan, jadi kayak wah asik nih kayak gitu. Nah, jadi setelah tertarik mencarilah sanggar apakah ini, di manakah tempat menari ini. Iya. Jadi setelah mencari-cari informasi, oh ternyata Sanggar Permata Jela dari 2010. 2010 berarti tua duluan Yati masuk karena Yati 2008. Iya, senior.
Oh, berarti 2010 baru bergabung di Sanggar Kebetulan juga Permata salah Jejela. satu penari yang dari acara MTQ itu juga. Ini salah Oh satu. iya, Penarinya, karena jadi penonton waktu itu masih. iya, karena Pian ini berdahulu sudah masuk. Bujur bana. Nah, lalu Pian ini senior. Tapi kami satu sekolah dulu. Satu sekolah sanawiyah. Cuma nggak temenan. Waktu SMK-nya. Oh, SMK-nya ya. Kami bertemannya setelah masuk SPJ. Oh, berarti nah tuh kan Sanggar nih kayak selain Gasan udah menari menyatukan pulang. Yang awalnya dulu kada kenal ya lo, jadi kenal jadi Padahal mereka berkawan. satu sekolah, Padahal satu sekolah, belum berteman. belum berteman, karena berkawan nih. Gitu. Nah, itu Betul. itu tadi dua penari. Artinya seni itu bisa menyatukan siapapun. Seni bisa menyatukan siapapun, teman-teman. Ya guys. Tak kena maka tak sayang. Habis itu nih lagi Adi, kita beralih ke Adi karena yang seniornya malam ini dua aja. Adi, kayak apa Di? Pada saat apa Ikam bergabung di Sanggar Permata Jejela nih? Jadi aku bergabung mulai tahun 2016 yuk. Nyaringin sedikit, Bi. Jadi bergabungnya mulai tahun 2016. Iya. Itu waktu awal masuk kuliah. Awal masuk kuliah? Iya. Oh iya. Sebenarnya tertarik dengan sanggar, tarian sanggar ini udah lama. Udah lama. Cuma kan Cuman belum dipanggil-panggil beliau nih. Saya nggak pernah manggil-manggil Oh, orang ya, iyalah. orang yang terpanggil. waktu SMA kan juga ada Gabung juga sama PD, ya, ya, itu pengembangan diri. mandiri. Jadi setelah lulus SMA masuk kuliah baru Baru ikut mulai sanggar. ikut ya, mantap. Berarti tahun berapa tuh? 2016. 2016. 2016. Nah, 4 itu tahun lah sudah. Iya, berarti 4 tahun udah menjalani Yolo. iya. Kamu Ismi ini kan, Ismi ini kalau yang kada tahu Ismi ini aslinya orang Tanjung. Nah itu, ya kan Mi? Iya. Iya. Betul. Kenapa bisa ke SPJ? Kenapa bisa ke Kenapa SPJ? tak Marabahan? Dan kapan awal mula bergabung di Sanggar Permata Jejela, Mi? Awalnya masuk PJ Nyaringin, itu Mi, kan lagi Mi. diajak teman yang apa sama-sama penari sini juga mungkin kan berhalangan hadir jadi Iya. Siapa yang ngajak? Siapa yang ngajak, Mi? ke Surgi Mukti Surgi Mukti. ya yang biasa kita panggil Oge Oh ya, oke. Oke, hai. ya jadi sebelum itu saya sudah menari di salah satu sanggar lah belajar nari tapi belajar gitu aja Bahasa Banjar dia Mi amun kengkar Kayak- tapi lihai. Mali itulah Mali bahasa Banjar inilah Iya. jadi ulun sini bahasa Tanjung atau Iya. bahasa Ngali bang bahasa Hulu Sungai bahasa Dayak karena mencampur Iya. obat-obatnya lah jadi ulun tuh sebelum menari ulun pemain musik Pemain musik dulunya ya, nih. ngiringin tari juga Oh iya. saya berpikir kalau main musik itu tidak masuk kamera iya tidak Backstage di belakang layar gitu. di belakang layar Mm-mm. enggak cari ilmu aja itu aja tahu SPJ enggak tahu sebenarnya enggak tahu Tahun berapa itu? masuk SPJ-nya tahun berapa 2018 lah. 18 2018. 2018 bulan Nah. Ini tarian apa tuh? Itu tari tari apa? Batamat. Batamat. Oh itu Batamat yang mengaji ya. iya ya. Habis itu ini sudah penarinya kita takoni. Habis itu nih karena ada pemusik Ija nih. Yang di belakang layar tadi Yang di jadi yang di belakang layar. Ija nih mulai apabila, mulai kapan bergabung di Sanggar Permata Jejela dan jadi pemusik? Tep, abis suku. Mulainya tuh tahun kalau kada salah tuh tahun 2008 Kurang lah. 2009 lah. 2008 ya 2008 2009 lah. bergabung di SPJ. Itu dan langsung jadi pemusik. Langsung jadi pemusik. Oh iya iya iya. Kenapa Nah. jadi pemusik? Belum. Ini lunosnya. Kepo, aku kepo. Karena tadi sudah tahu kan. Ini Yati dari 2008, Kadita 2010, Adi 2016, Ismi 2018, habis itu Ija dari 2008. Nah, itu Bayu
Amon ulun dari 2015 bergabung sebagai pemusik sanggar. Dan saat ini ulun kada sebagai pemusik, Bang. Sebagai apa yuk? Sebagai kru abadi. Kru dan videografer dan Nah, editor. itu. Ulun ini jadi itu, ja. Sekarang namanya Bayu Hore. Bayu Hore. Ya, lanjutlah. Nih ada pertanyaan lagi, Koden. Dari teman-teman di Instagram Sanggar kita kan. Kan banyak nih, ada 2000 pertanyaan tadi. Alay banget. Iya, padahal baru 2 jam ulun betakun upload tuh. Ada kayak anak betakun karena kami ini hendak nih acara speech santuy. Iya, santai euy. Santai euy. Ya. Jadi ini Koden pertanyaannya. Momen pian selama entah itu dapat job atau lomba, momen yang paling pian senangi apa? Yang sangat Dirindukan yang sangat dirindukan dan sangat dikenang momennya. selama pian di sanggar nih, di acara-acara sanggar. Gitu. Kalau mau tanya masalah momen yang paling berkesan, paling dirindukan, paling apapun itu adalah latihan. Latihan. Karena menurut saya ketika kita latihan itulah kita berproses. Seperti itu. Nah, jadi apapun misalkan kalau misalkan menang ya memang berkesan, tapi saya lebih rindu dan kangen suasana latihan, suasana prosesnya itu. Jadi ketika kita merindukan itu pasti kan akan kita kerindu dengan si A, si B, semua anggota kita rindukan. Betul, betul. Nah, jadi kalau misalkan menang lomba segala macam itu menurut saya hanya bonus. Bonus ya. Bonus dari sebuah proses yang sungguh-sungguh ikhlas Dari hati. dari hati. Mantap. Memang itu, beda kan jawabannya kan. Iya. Iya. Kan Nih. kami kurang kan public speakingnya kalau Kurang public speaking. Iya. public speaking kami kurang bahasa Indonesianya ya, Nah. maaf ya. Susah merangkai Jadi, kata ya. nah itu sudah dari Kaudin membuka jadi- jawaban pertanyaan itu. Nah ini juga Kaudin. Kenapa sih? Ini kan namanya kan Sanggar Permata Ijejela. Kenapa harus Permata Ijejela? Why? Kapan? Jawaban. Kenapa Kaudin? Ada iklannya. Heeh. Karena kita lagi syutingnya ini di Pinggir. rel kereta api. Tapi. Kereta api Marabahan. Iya. Tadi Kenapa jadi Sanggar Permata Ijejela? Nah, jadi kita flashback kembali ke saat kemarin kita mendirikan sanggar itu sendiri. Ketika semua sudah bersepakat untuk membuat sanggar. Nah, jadi kita nih bingung kan, apa nih namanya sanggarnya nih? Nah, itu kan. Jadi karena di Marabahan sendiri ada beberapa sanggar, sudah di Batola sendiri pun ada beberapa sanggar sudah yang aktif sekali. Iya. Nah, jadi ada ide dari salah satu foundernya yang kebetulan saat ini masih menjabat juga sebagai sekretaris sanggar kita. Permata, ya. Itu Bang Amin. Nah, jadi beliau itu memberikan nama itu Permata awalnya. Kenapa jadi Permata gitu kan? Iya. Karena pada saat itu 2007 itu lagi viral banget sebuah tayangan film Korea, apa nggak salah ya? Korea. Jewel itu kan? Jewel of the Palace kalau nggak salah Wah, judulnya. Itu iya, iya. Jewel itu kan Janggem. Nah, Janggem. Jewel itu artinya permata. Dia itu waktu itu sangat kagum sekali dengan si Janggem itu. Bagaimana dia usulnya waktu itu kalau kita beri nama permata dari kata jewel itu. Nah, oke, kita sepakati namanya permata. Cuman belum ada identitas nih. Itu kan baru Sanggar Permata. Sanggar permata kan? Iya. Nah, belum ada identitas nih bahwa yang bisa sanggar ini bisa menunjukkan nama daerah kita. Iya. Nah, jadi Bapak Kasmudin waktu itu mengusulkan bagaimana kalau kita tambah Ijejela. Karena Ijejela sendiri berasal dari bahasa Bakumpai, itu moto dari Kabupaten Baritokwala, satu lidah. Nah, itu kalau bahasa Bakumpainya Ijejela.
Lalu jadilah namanya Permata Ijijela. Sepakat tuh langsung. Sepakat namanya Permata Ijijela. Nah, jadi permata sendiri itu maksudnya Permata Ijijela itu maksudnya secara kata kita berharap bahwa sanggar ini bisa menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang berkilau, Seperti permata. seperti permata itu sendiri. Betul. Ya, seperti permata yang berkilau, memberikan sesuatu hal yang sangat bermakna berarti Iya. buat Barito Bertokola khususnya ya. Betul sekali. Mantap. Dan alhamdulillah itu bisa kita buktikan dengan prestasi. Mantap. Tepuk Alhamdulillah. tangan dulu buat Sanggar Permata Ijijela. Nah, tuh tadi darinya Kak Odi. Terus nih Ismi nih. Langsung deh kita beralih ke Ismi. Apa sih suka dukanya atau momen yang paling berharga menurut Ismi selama Ismi 2018 berarti 2 tahun, selama 2 tahun bergabung bersama keluarga besar Sanggar.